bapak, para ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya secara pribadi karena saya sendiri adalah warga desa Bandorasa Wetan di Bali, di sebelah timur desa atau Masjid Jami Nurul Huda, desa Bandorasa Wetan. Dan tadi disebutkan masih ada tugas sebagai ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda. Katingali sababaraha orang di sini adalah juga bagian dari jamaah Masjid Jami Nurul Huda. Dan pada saat ini alhamdulillah, biasanya kalau menjelang sholat hari raya Idul Fitri, pengurus DKM suka ada riungan ya, ada riungan biasanya membicarakan persiapan Idul Fitri. Dan biasa tersebut bahwa di sini ada perumahan Panorama Bandorasa yang juga menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah, dan kemudian juga menyelenggarakan sholat hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah saat ini secara pribadi bisa bertemu. Alhamdulillah tadi disebutkan, alhamdulillah, masya Allah, pengalaman yang luar biasa. Meskipun tadi tidak disebutkan namanya, kesepuhan kita yang usianya alhamdulillah sudah ada yang 80 tahun Pak ya, 70 ya, 73, masya Allah. Keberkahan dan insya Allah kita semua, alhamdulillah, generasi ini, para generasi penerus nanti yang akan melanjutkan sebuah kelebihan yang luar biasa. Pada usia 73 tahun ya, lebih dari 70 tahun, alhamdulillah masih bisa bersama-sama hadir di masjid, memakmurkan masjid dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya yakin ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan, dan tentu di sana ada resep, dan nanti saya kira amat sangat pada tempatnya kalau para bapak kesepuhan ini yang berbagi cerita tentang resep bagaimana bisa sampai kepada usia saat ini dalam keadaan sehat dan bisa memakmurkan masjid, sesuatu yang sangat luar biasa yang belum tentu bisa kita alami. Saya kira sebuah karunia yang luar biasa, dan kita insya Allah nanti belajar dari beliau insya Allah. Para bapak dan ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar mungkin nanti juga menjadi kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kajian lebih mendalam, bahwa ayat yang tadi dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, adalah surah Al-Furqan ya, surah Al-Furqan ayat 30. Mengapa saya sebutkan di sini? Karena saya yakin surah Al-Furqan, surah ke-25 ini sudah kita lalui di dalam tadarusan kita ya. Sudah kita lewati dalam tadarusan kita. Para bapak dan ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini hari ke-18, dan saya yakin di sini ada yang target khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadannya sudah dicanangkan sejak sebelum memasuki bulan Ramadan ya Bapak Ibu. Berapa targetnya Bu khatam membaca Al-Quran? Ada yang khatam targetnya 5 kali gitu, 5 kali khatam? Ada ya, Masya Allah ya, alhamdulillah. Tadi ada yang sudah mentargetkan khatam membaca Al-Quran selama bulan Ramadan 5 kali, luar biasa. Ada yang mungkin lebih, ada yang mungkin kurang ya, ada yang lebih, ada yang mungkin kurang. Tapi saya yakin semuanya pada bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan
unzila fihil Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, semua kita berlomba-lomba melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan di antara kebaikan itu adalah tilawatul Quran. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena temanya adalah mewujudkan keluarga yang Qurani, maka setidaknya sesungguhnya bahasan pada sore hari ini ada dua bahasan besar. Yang pertama tentang keluarga, yang kedua tentang Al-Quran, dan kemudian mewujudkan keluarga Qurani. Para bapak dan ibu jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali sebagai prolog tentang keluarga yang Qurani, saya ingin sama-sama mengajak bertadarus, murojaah. Beberapa tahun yang lalu salafun shalih, dan saya yakin kita semua masih amat sangat teringat dan terngiang-ngiang, ada sebuah keluarga yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari profil keluarga Qurani. Keluarga ini hanya fragmen atau sepotong ya, yang mengambil sebagiannya saja dari peristiwa ini. Ada seseorang menjadi seorang kepala keluarga ya, kepala keluarga, dan si kepala keluarga ini adalah seseorang yang diangkat oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Artinya berarti peristiwanya peristiwa di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidun ya, di zaman Khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sebuah peristiwa yang kemudian ungkapannya saya yakin para bapak dan ibu masih sangat ingat, ketika beliau mendapat kiriman ya. Ketika beliau mendapat kiriman, jadi kalau kemudian mungkin ya saat ini kita ibaratkan kan, kalau kita sama-sama saya yakin apalagi bulan Ramadan ini pasti akan sama-sama memurajaah, bertadarus tentang banyak hal tentang keimanan dan ketakwaan. Dan di antara peristiwa penting dan menurut saya cukup mewakili untuk menjadi profil keluarga Qurani. Dan memang kisahnya, saya yakin mungkin dengan sedikit stimulasi, dengan beberapa potongan peristiwa ini akan menjadi ingat siapa sosok ini sesungguhnya. Para bapak, ada sebuah ungkapan yang dikatakan. Orang ini mengatakan ketika menerima kiriman, menerima sesuatu, yang kiriman ini berasal dari Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ungkapan ini sampai sekarang pun dikenal bahwa ungkapan ini adalah sebuah ungkapan untuk mengungkapkan ketika ada sebuah musibah, sebuah peristiwa yang sifatnya musibah. Para bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bapak ini sebagai kepala keluarga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian sang istri beliau tercinta bertanya kepada suaminya sebagai kepala keluarga, hal tuwfiya al-khalifah, apakah Khalifah Umar wafat? Ya. Ketika menerima dan kemudian ketika mengungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, kemudian karena ungkapan ini tiba-tiba saja diungkapkan oleh sosok kepala keluarga ini, maka kemudian sang istri dengan spontan bertanya kepada suaminya, hal tuwfiya al-khalifah,
apakah Khalifah Umar wafat? Ya. Kemudian kepala keluarga ini mengatakan, la bal akbar min dzalik. Tidak, bahkan lebih hebat dari sekedar wafatnya khalifah. Kemudian beliau juga sang istri kemudian masih terus bertanya, apakah pasukan kaum muslimin kalah di dalam pertempuran membela agama? Ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan sang istri tercinta kepada suaminya, apakah pasukan kaum muslimin kalah di dalam pertempuran membela agama Islam? La, kata kepala keluarga ini, tidak. Ya, bal akbar min dzalik, bahkan lebih dahsyat dari itu. Para bapak dan ibu, kemudian tentu kita semua bertanya-tanya dalam diri pribadi kita, apakah yang lebih dahsyat, apakah yang lebih hebat, peristiwa yang lebih dahsyat, peristiwa yang lebih hebat dibandingkan dengan wafatnya khalifah dan kekalahan pasukan kaum muslimin saat itu. Dan kemudian ketika diselek-selek gitu ya, kalau bahasa Sundanya mau diselek-selek, apa sesungguhnya yang terjadi? Ya, apa yang sesungguhnya terjadi? Kemudian bapak kepala keluarga ini mengungkapkan, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Ya, para bapak dan ibu, rasanya di kajian di Masjid Al-Jannah ini, ungkapan ini mah ungkapan yang sudah biasa, Bu ya, yang sudah amat akrab, rasanya sudah sampai lah. Ini namanya juga murojaah ya, ngadres ya, tadarus. Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati, telah masuk kepada diriku dunia untuk merusak akhiratku. Itu adalah ungkapan seorang kepala keluarga ketika beliau menerima kiriman, menerima bingkisan dari khalifah tertinggi pada saat itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para bapak dan ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja hal ini saya sampaikan karena ini adalah sebuah khazanah yang ini bukan di negeri dongeng. Ini adalah peristiwa nyata, bukan apa ya, kalau ini fiksi gitu ya, bukan fiksi ini. Ini adalah peristiwa sejarah yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa ribu tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah 1444 Hijriah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi peristiwa ini terabadikan dalam buku-buku sejarah, dan tentu buat kita sebagai generasi pelanjutnya, tentu di sana ada sebuah pelajaran. Para bapak dan ibu, tentu peristiwa ini peristiwa yang insya Allah akan sangat banyak menginspirasi. Para bapak dan ibu, ini adalah profil tentu ketika sebuah pasangan ya, suami istri ya, pasangan suami istri di tengah-tengah keluarganya ada sebuah peristiwa, maka tentu amat sangat wajar ketika kemudian pasangannya mengungkapkan sesuatu, kemudian bertanya. Kan tadi ketika sosok ini mengatakan innalillahi, kemudian pasangannya dengan spontan, wahai, ya, nggak tahu nih kalau di sini ibu-ibunya manggil pasangannya apa gitu ya, kira-kira ya pada saat itu apa yang sesungguhnya terjadi. Para bapak dan ibu sekalian, ini insya Allah memang peristiwanya juga peristiwa yang luar biasa, yang melatar belakangi mengapa khalifah ini mengirimkan sesuatu kepada kepala keluarga ini, karena sesungguhnya awalnya berawal dari perintah Khalifah Umar ibn Khattab
kepada ya perangkat pemerintahannya untuk memantau di kota Hims atau Homs, ya ada yang mengatakan Hims atau Homs, ya. Karena di sana ada karakter masyarakatnya yang agak berbeda dengan karakter masyarakat kota-kota yang lain. Hims atau Homs itu karakter masyarakatnya kritis, sering ekspresif di dalam mengungkapkan kekecewaan atau aspirasinya, kira-kira kalau bahasa sekarang. Seperti kota Kufah, pada zaman itu. Sehingga dijuluki Hims ini adalah Kufah yang miniknya, Kufah model Kufah begitu ya, model Kufah. Dan kemudian nanti memang kisah ini akan sangat unik karena ya sangat ibu mohon mohon ya. Kisah ini sangat unik karena sebenarnya peristiwanya adalah bahwa sosok yang ditanya ini adalah sosok yang di awal pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah sebuah pribadi yang berani mengingatkan khalifah ketika beliau pertama kali diangkat menjadi seorang khalifah. Jadi sosok ini sosok yang luar biasa. Kita sangat kenal bagaimana karakter Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, karakter yang sangat tegas, ya, yang kalau di dalam riwayat kan kalau berpapasan antara setan dan Umar saja kan, yaitu setan itu memilih jalan yang lain karena dikenal dengan gelar Al-Faruqnya. Artinya manusia ini segan kepada beliau. Tapi sosok yang nanti yang tadi saya ceritakan itu adalah sosok yang berani mengingatkan khalifah, takutlah engkau wahai Umar kepada Allah di dalam melaksanakan perintah Allah memerintah manusia, dan jangan sekali-kali takut kepada manusia dalam menegakkan melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi sosok ini adalah sosok yang orang yang jarang di antara komunitasnya saat itu, orang yang berani. Kira-kira kan kalau saat ini mas, kira-kira lah pada saat setelah pelantikan mungkin ya kalau kita bayangkan, dan setelah peristiwa pelantikan itu kemudian beliau mengingatkan kepada pimpinannya tentang pentingnya takwa dan takut kepada Allah. Dan orang inilah yang kemudian nanti di kisah berikutnya yang ditunjuk, diberi amanah oleh khalifah untuk menjadi gubernur di kota Hims itu. Dan khalifah kemudian menugaskan kepada para stafnya, kepada para pegawainya untuk menginventarisir, untuk membuat daftar orang-orang miskin di kota Hims. Dan kemudian ketika Khalifah Umar bin Khattab menerima daftar nama itu, di antara daftar nama itu kemudian ada sosok yang tertulis di situ yang namanya adalah Sa'id bin Amir. Dan kemudian dikonfirmasi lah kira-kira bahasa sekarang, ini Sa'id bin Amir yang mana? Kata Khalifah kepada pegawainya. Dan kemudian pegawainya itu mengatakan, Sa'id bin Amir gubernur Hims. Mungkin para penulis sejarah mengatakan gubernur, tapi kalau mungkin ibaratnya kan orang yang diangkat oleh khalifah begitu ya. Oleh orang yang diangkat oleh khalifah adalah Sa'id bin Amir gubernur. Ya, yang di situ tercantum sebagai orang miskin yang diusulkan untuk mendapat bantuan. Kan ini peristiwa yang luar biasa menurut saya. Dan ini sekali lagi bukan fiksi. Ini adalah kejadian nyata. Dan kemudian menanggapi hal itu Khalifah Umar kemudian memerintahkan untuk mengirim sejumlah uang. Ya, sejumlah uang. Dan sejumlah uang itulah yang tadi dikirimkan dan kemudian terjadi peristiwa tadi. Ya. Yang kemudian
Said sebagai gubernur mengungkapkan ungkapan innalillah, dan kemudian istrinya bertanya, ada apakah wahai kakanda, kira-kira begitu. Ya, sampai mengungkapkan innalillah, apakah Khalifah Umar wafat, apakah pasukan kaum muslimin kalah, dan beliau mengungkapkan lebih dahsyat dan lebih hebat dari itu. Dan ternyata yang dimaksud lebih dahsyat, lebih hebat itu adalah kiriman uang dari khalifah kepada beliau yang disikapi dengan ungkapan dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Beliau bersikap waspada, jangan-jangan inilah yang kemudian bahwa saya bekerja, saya melaksanakan tugas, melaksanakan amanah, tentu ikhlas karena Allah melaksanakan tugas, dan saya tidak ingin kiriman uang ini merusak keikhlasan saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin yang ditugaskan oleh khalifah. Ini adalah di antara profil kepala keluarga yang keluarga Qur'ani. Para bapak dan ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lengkap cerita itu, maka saya kira banyak bertebaran kisah-kisahnya, banyak referensi yang terkait dengan hal itu. Mudah-mudahan ini bisa kemudian mengingatkan kita, apalagi ini dihadiri oleh anak-anak kita yang insya Allah ketika mendengar kisah-kisah yang seperti ini akan terekam insya Allah. Dan insya Allah ketika terekam kisah-kisah yang seperti ini, kisah-kisah kejujuran, kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah kesinatriaan, kisah-kisah kequr'anian yang terekam, insya Allah akan membentuk pribadinya insya Allah. Para bapak dan ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hubungannya dengan Qur'ani? Para bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu keluarga ini adalah sebuah miniatur, dan tentu keluarga yang terbentuk ini merupakan sesuatu yang amat sangat penting. Sendi-sendi berkehidupan berbangsa dan negara ini sesungguhnya akan terlihat kualitasnya dengan kualitas kehidupan dalam keluarga kita masing-masing. Para bapak dan ibu, tentang hal ini, dan ini saya kira bisa menjadi bagian dari tafakur kita di bulan Ramadan yang amat sangat dimuliakan dan amat sangat berharga kesempatan kita duduk bertafakur, bermuhasabah seperti ini. Para bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bagian dari renungan kita tentang esensi berkeluarga, bapak dan ibu insya Allah berpengalaman keluarga, ada yang sudah 10, 20, 30 tahun berkeluarga, dan insya Allah masih amat sangat terngiang-ngiang ketika kita dulu melaksanakan akad nikah, akad pernikahan. Apa sesungguhnya yang kita cita-citakan, apa sesungguhnya yang kita maksudkan dari bertemunya antara dua pribadi ini. Bapak dan ibu, sebagai bagian dari tafakur kita, sebagai bagian dari muhasabah kita, bolehlah sekali-kali kemudian kita bertanya, para bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara yang menjadi bagian dari cara kita bertafakur, boleh kemudian pasangan suami atau istri ini bertanya dalam kesempatan yang sangat berharga, apalagi di bulan Ramadan ini. Misalnya dengan pertanyaan, kita masing-masing bertanya dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Boleh suatu saat diungkapkan dan dibicarakan antara kepala keluarga dengan para anggota yang dipimpinnya. Mungkin secara khusus suami dengan istrinya. Kalau kemudian mungkin tidak pun terungkapkan secara eksplisit, mudah-mudahan terungkapkan dalam Ramadan kan agak sering berkumpul, dan kemudian kita bisa bermuhasabah,
kita bisa bertafakur tentang perjalanan pernikahan kita, perjalanan kita mendidik keluarga anak-anak kita. Mungkin bolehlah sekali-kali para bapak bertanya kepada diri kita sendiri, sudah berapa kalikah kita membangunkan pasangan kita untuk misalnya qiyamul lail, ya, membangunkan pasangan kita, ya, mungkin dengan panggilan yang terindah yang saya sampaikan. Atau mungkin panggilannya apa ya, bapak-bapak manggil pasangannya apa ya? Cintaku ya, misalnya cintaku tadi ya. Cintaku gitu ya, nah, gitu ya, cintaku. Iya. Ini sudah misalnya pukul 3 dini hari ya. Kalau bulan Ramadan saya kira biasa kita bangun, tapi mungkin di luar Ramadan begitu ya. Dan kemudian mungkin juga seorang istri ya mengajak dan mengingatkan suaminya tentang hal ini. Kakanda mungkin gitu ya. Abahku saya, masya Allah, kira-kira begitu. Udah, luar biasa. Sekiranya ini sebuah kesempatan dan mungkin para bapak dan ibu mungkin ada yang bertanya, apa pentingnya sih romantisan seperti itu? Para bapak dan ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara wujud keluarga Qur'ani adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memelihara dan mempertahankan romantis ini sepanjang usia pernikahannya. Para bapak dan ibu, mungkin ada yang kemudian bertanya-tanya gitu ya, karena bicaranya adalah keluarga. Ada yang bertanya-tanya, nggak penting romantisan, kan yang penting mah komitmen, kan mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Para bapak dan ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bahasan tentang keluarga ini rasanya juga sebuah ilmu yang mungkin tidak kita temukan ketika kita bersekolah, kita tidak temukan ketika kita kuliah. Dan ilmu tentang berumah tangga ini senantiasa kita tambah pada saat perjalanan kita berumah tangga. Bapak dan ibu, nanti kalau secara khusus saya kira bahasan tentang bagaimana keluarga ini, tentu ini juga bahasan tersendiri yang amat sangat selalu menarik ya, Bapak dan Ibu. Karena ternyata banyak, saya kira nanti banyak ada konsultan keluarga dan juga banyak penelitian tentang keluarga ini. Dan mengapa saya mengatakan ini? Karena tentu Bapak dan Ibu, keluarga ini adalah fondasi yang sangat mendasar ketika kita ingin membangun peradaban yang kita cita-citakan, kejayaan kaum muslimin yang kita cita-citakan berawal dari keluarga. Dan ketahanan keluarga ini tentu pernak-perniknya amat sangat banyak. Pernak-perniknya amat sangat banyak. Dan saya kira cerita tentang hal ini, kalau kemudian tentang mempertahankan romantisme di dalam urusan rumah tangga ini adalah juga sesuatu yang harus senantiasa kita nyalakan api cintanya lah, kira-kira begitu. Para bapak dan ibu, kalau kemudian romantisme mungkin bagi sebagian orang, mohon maaf ya, saya kira dari banyak referensi kita membaca, mungkin tentang romantisme ini hanya terjadi justru bagi sebagian orang kegiatan-kegiatan sebelum memasuki jenjang rumah tangga. Dan ketika sudah bertemu di dalam rumah tangga menjadi suami istri, kayak seolah-olah sudah nggak penting romantisme, sekarang udah ngurus anak dan lain-lain. Padahal Bapak dan Ibu, Nabi kita sekali lagi mencontohkan tentang mempertahankan romantisme ini di antara yang paling ringan, di antara contoh yang paling mudah kita lihat
adalah bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan panggilan kepada pasangannya dengan panggilan kesukaannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, mungkin ada yang bertanya-tanya dan mungkin ada yang apa ya panggilan kesukaan istri saya, panggilan kesukaan suami saya. Jangan-jangan masih cek pada Sunda maragam kita mengungkapkan itu. Karagok gitu ya, mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Para bapak dan ibu, ini semua insya Allah apa yang kita lakukan sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai suami dari seorang istri, sebagai istri dari seorang suami, dan sebagai ibu dari anak-anaknya, kita amat sangat menyadari apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya ini sesuatu yang biasanya secara sadar dan tidak sadar itu sebenarnya sebagai sebuah proses keteladanan buat putra dan putrinya. Kepada ibu, insya Allah waktunya sudah sesuai kontrak yang disampaikan sampai 17.45 dan pesan yang ingin saya sampaikan adalah tentang misalnya kebiasaan kita memanggil kepada pasangan kita, tentang biasa ungkapan penghargaan kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Geslir lah saya kira tentang misalnya kebiasaan tilawah Al-Quran kita misalnya di setiap sebelum tidur, tilawah Al-Quran kita setiap ba'da subuh, dan mungkin juga bentuk-bentuk ibadah yang lain adalah sesuatu yang sadar atau tidak sadar putra putri kita nanti akan menjadi peniru yang ulung tanpa harus kita sebutkan. Para bapak dan ibu hadirin berhadirat, ketika putra putri kita melihat ayah dan bundanya setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari, setiap sholat yang 5 waktu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, maka insya Allah itulah yang terekam di benak para anak-anak kita insya Allah, dan itulah sesungguhnya adalah bagian dari wujud keluarga Qur'ani insya Allah. Para bapak dan ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya simpulkan yang pertama, profil keluarga Qur'ani diawali dengan sosok seorang kepala keluarga yang tadi dalam kisah ini, dalam kajian ini diwakili, dicontoh oleh sosok yang namanya Sa'id bin Amir. Dan kemudian bagaimana perilaku-perilaku itu adalah perilaku-perilaku yang senantiasa mencerminkan nilai-nilai yang diyakini, dan sesungguhnya nilai-nilai yang diyakini itu bersumber dari Al-Quran, kitab suci kita, pedoman hidup kita. Bapak dan ibu, perilaku yang tercermin itulah yang kemudian insya Allah akan perlahan sedikit demi sedikit mewujud dalam keluarga kita yang kita cita-citakan, keluarga yang Qur'ani insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan kita lanjutkan, dan ada hal-hal yang mungkin masih jadi kekurangan kita perbaiki untuk kemudian terus kita perbaiki sehingga kita terus mencita-citakan keluarga kita menjadi keluarga yang Qur'ani. Para bapak dan ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan permintaan dari pengacara langsung buku nama tadi gimana? Iya. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim